Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah toko bisa mengelola banyak data barang, pelanggan, data transaksi, data supplier, hingga stok tanpa harus mencatat semuanya secara manual? Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan bahwa sebuah aplikasi yang dapat membantu proses tersebut menjadi lebih mudah dan teratur. Jadi, jangan berhenti di tengah video karena saya akan menjelaskan mulai dari bagaimana aplikasi ini dibuat dan diperoleh menggunakan GPT, bagaimana cara menggunakannya, sampai manfaatnya bagi seorang penjual. Setelah melihat demonstrasi ini, diharapkan teman-teman sekalian tidak hanya mengetahui cara kerja aplikasinya, tetapi juga memahami dan mengaplikasikannya untuk kebutuhan bisnis kalian masing-masing. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yulianti Simanjuntak. Saya adalah mahasiswa dari STAY Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mata kuliah Sistem Manajemen Database dengan memperkenalkan sebuah aplikasi yang saya buat untuk bisnis usaha saya, yaitu Manajemen Database Kacamataku Yuli. Aplikasi ini dirancang untuk membantu penjual dalam mengelola data toko seperti data kategori, barang, customer, supplier, transaksi, pembelian, stok, hingga laporan laba rugi. Halaman dashboard. Pada halaman ini, kita bisa melihat beberapa informasi utama mengenai toko seperti jumlah kategori, jumlah barang, jumlah customer, jumlah transaksi yang sudah dilakukan, jumlah supplier, dan masih banyak lagi. Dan di pojok dashboard juga terdapat foto kasir sebagai identitas dari pengguna aplikasi tersebut. Di sebelah kiri juga terdapat beberapa menu yang bisa kita pilih. Yang menarik dari aplikasi ini adalah setiap menu yang kita pilih akan langsung menampilkan halaman atau data yang kita pilih di bagian sebelah kanan, sehingga pengguna tidak perlu membuka banyak halamannya secara terpisah. Menu data kategori. Menu ini digunakan untuk mengelompokkan produk kacamata berdasarkan jenis atau kategorinya. Di dalamnya terdapat beberapa kategori seperti kacamata fashion, sunglasses, blue light, dan kategori lainnya. Pada menu ini terdapat fitur CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete. Create digunakan untuk menambahkan data baru, Read digunakan untuk melihat dan mengetahui detail data, Update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada, sedangkan Delete juga digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Jadi kalau toko kita ingin menambahkan kategori baru, kita cukup menggunakan tombol tambah. Ada menu data barang. Menu ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai produk kacamata yang dijual. Kita bisa melihat nama barang, kategori, harga beli, harga jual, juga stok. Misalnya kita ingin menambahkan produk kacamata baru, kita tinggal memilih tombol tambah, kemudian memasukkan data barang. Produk yang sudah kita tambahkan itu akan terlihat di bagian sebelah kanan data barang seperti berikut. Lalu kita bisa mengubahnya juga. Atau kita bisa juga menghapusnya.
terdapat menu data customer. Menu ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan toko. Sama seperti menu sebelumnya, data customer juga memiliki fitur CRUD. Selanjutnya adalah menu data supplier. Pada menu ini digunakan untuk menyimpan data pihak yang memasok barang ke toko. Dengan adanya menu supplier, penjual dapat mengetahui dari mana produk yang dijual berasal dan lebih mudah mengelola hubungan dengan pemasok. Data supplier juga dilengkapi dengan fitur tambah detail, edit, dan hapus. Masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu data transaksi. Pada menu transaksi digunakan untuk mencatat penjualan yang dilakukan oleh customer. Misalnya, ketika Pak Anis Rohmadi membeli sebuah kacamata, kita dapat memasukkan transaksi tersebut ke dalam aplikasi ini. Dan pada transaksi juga terdapat pajak penjualan sebesar 11%, sehingga sistem dapat membantu menghitung total pembayaran dengan lebih mudah. Transaksi terdapat tombol detail transaksi. Pada fitur ini digunakan untuk melihat barang apa saja yang dibeli dalam satu transaksi. Pada bagian ini juga terdapat fitur CRUD. Jadi kita dapat menambahkan barang dalam transaksi, mengubah jumlah barang, melihat detailnya, maupun menghapus barang dari transaksi. Stok barang. Pada menu ini sangat berguna bagi seorang penjual karena kita dapat mengetahui jumlah barang yang masih tersedia. Ketika terjadi transaksi penjualan, stok barang akan otomatis berkurang. Sebaliknya, ketika toko melakukan transaksi pembelian dari supplier, stok barang akan otomatis bertambah. Jadi, penjual tidak perlu menghitung stok secara manual setiap kali terjadi transaksi. Menu laporan laba rugi. Pada menu ini membantu penjual untuk mengetahui kondisi keuangan toko secara sederhana. Laporan menampilkan perhitungan berdasarkan penjualan dari harga pokok barang. Selain dalam bentuk data, laporan juga dapat ditampilkan menggunakan grafik batang, sehingga informasi lebih mudah dipahami dan dibandingkan. Dengan melihat laporan ini, penjual dapat mengetahui apakah penjualan yang dilakukan memberikan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Bertanya-tanya bagaimana cara memperoleh aplikasi manajemen seperti saya ini menggunakan GPT. Caranya cukup sederhana. Pertama, kita dapat menggunakan GPT untuk membantu membuat rancangan aplikasi sesuai kebutuhan bisnis kita masing-masing. Kita bisa memberikan perintah atau prompt yang menjelaskan aplikasi yang ingin dibuat. Misalnya seperti saya ini. Kemudian kita bisa menambahkan kebutuhan lainnya seperti pajak 11%, pengurangan atau penambahan stok secara otomatis, serta data awal toko. Lalu, setelah aplikasi dibuat, file aplikasi dapat diperoleh dan dijalankan menggunakan server lokal seperti XAMPP. Kemudian, database diimport melalui PHP MyAdmin. Jadi, GPT dapat membantu kita dari tahap perencanaan, pembuatan struktur database, pembuatan kode program, sampai pengembangan fitur aplikasi. Lalu, apa manfaat aplikasi tersebut bagi seorang penjual?
Yang pertama yaitu menghemat waktu, karena penjual tidak perlu mencatat seluruh data secara manual. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan pencatatan, karena data transaksi dan stok dikelola oleh sistem. Yang ketiga yaitu memudahkan pengecekan stok, sehingga penjual bisa mengetahui barang yang masih tersedia. Yang keempat yaitu mempermudah pengelolaan customer dan supplier. Yang kelima, mempermudah pencatatan transaksi penjualan dan pembelian. Dan yang terakhir yaitu penjual dapat melihat laporan laba rugi sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan bisnis untuk ke depan. Dengan begitu, aplikasi ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan data, tetapi juga membantu penjual mengelola kegiatan toko sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang saya sudah buat itu dapat membantu mengelola toko saya itu secara lebih terstruktur. Mulai dari kategori, barang, customer, supplier, transaksi, pembelian, stok, hingga laporan laba rugi yang semuanya dapat dikelola hanya dalam satu aplikasi saja. Dengan adanya fitur CRUD juga pengguna dapat dengan mudah menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data sesuai kebutuhan. Saya berharap demonstrasi ini dapat memberikan gambaran bagaimana sistem manajemen database dapat diterapkan dalam sebuah bisnis. Sederhana dan dapat membantu teman-teman untuk mengaplikasikannya dalam kebutuhan bisnis lainnya. Demikian demonstrasi sistem manajemen database. Saya Yulianti Simanjuntak mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.